Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian di lokasi banjir bandang yang melanda Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pencarian difokuskan di permukiman warga yang tertimbun material lumpur. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian warga yang dinyatakan hilang pasca banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dengan berjalan kaki, tim SAR menyusuri setiap rumah warga yang tertimbun lumpur tebal. Area pencarian difokuskan di Desa Rada, Petambua, dan Desa Meli. 3 wilayah ini termasuk yang terparah karena rumah warga tertimbun lumpur hingga bagian atap. 8 regu dikerahkan untuk mencari 24 orang yang dinyatakan hilang. Fokus di daerah pesisir sungai, pinggiran sungai, dan di rumah penduduk. Ada berapa tim nanti yang turun pencarian? Ada 8 seru, ada 8 tim yang dibagi untuk hari ini pencarian. Lokasi-lokasinya untuk apakah fokus ke 3 daerah saja, Meli, Rada, dan Petambua, atau masih ada lokasi lain? Ada 3 titik. Ya. Hingga Kamis, tim SAR bersama warga telah menemukan 21 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Samsul Ma'arif, Ihsan Muhsin, TV One mengabarkan. Widi Pranoto, warga desa Rada, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sempat merekam detik-detik ketika banjir bandang melanda permukimannya. Widi mengabadikan suasana mencekam dan juga menakutkan yang terjadi saat itu. Widi dan istrinya hanya bisa berdoa ketika banjir bandang menerjang desanya Senin lalu. Keduanya terjebak di rumah karena lumpur masuk dengan sangat cepat. Sebelum terperangkap air bercampur tanah setinggi ini, Widi sempat naik ke gunung untuk menyelamatkan anaknya. Widi dan istrinya selamat, mereka bisa kembali bertemu dengan anaknya di salah satu pengungsian. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Samsul Ma'arif di Kabupaten Luwu Utara yang akan menggambarkan dahsyatnya dampak banjir bandang yang melanda sejumlah desa di sana. Samsul, Anda bisa ceritakan bagaimana proses pencarian terhadap sejumlah warga yang masih dinyatakan hilang? Iya, Androsi dan pemirsa, dari pantauan kami bagaimana tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian dan evakuasi warga yang hingga saat ini masih dilaporkan hilang memang sangat berat, karena tadi kami sempat mengikuti proses pencarian dan sangat upaya dari tim relawan yang mencari korban. Mereka harus melewati kerendaman lumpur, bahkan ada setinggi pinggang orang dewasa. Jadi para relawan terpaksa harus menggunakan balok kayu untuk mereka gunakan sebagai pijakan. Karena jika tidak mereka gunakan, maka kaki mereka akan tenggelam, dan ini merupakan medan yang terberat untuk melakukan upaya pencarian. Dan kondisi ini dirasakan oleh tim relawan setiap hari ketika mereka berupaya untuk melakukan pencarian, karena memang seluruh daerah yang terdampak banjir bandang ini kondisinya hampir sama. Bahkan beberapa wilayah utamanya di desa Rada, Dusun Rada ini, kedalaman lumpur bahkan ada yang mencapai 3 hingga 4 meter. Dan memang dari pantauan kami
tim SAR terus berupaya untuk melakukan pencarian dan dibantu juga dengan warga yang melaporkan bahwa keluarga mereka masih belum ditemukan. Salah satu upaya untuk dilakukan juga adalah dengan menggunakan alat berat. Alat berat ini dimaksudkan untuk membuka akses jalan bagi para relawan. Kemudian para relawan bisa masuk ke dalam lokasi-lokasi perumahan warga yang terendam lumpur. Tentunya ini adalah upaya yang sangat berat yang harus dilakukan demi menemukan warga-warga yang masih dilaporkan hilang, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan data dari tim Basarnas bahwa hingga saat ini masih ada 15 orang lagi yang dilaporkan hilang, dilaporkan dalam kondisi pencarian. Pencarian dilakukan salah satunya dengan menyusur sungai, di mana tadi dari pantauan kami di daerah sungai tersebut, daerah pinggiran sungai tersebut, rendaman lumpur yang harus dilalui oleh tim relawan memang sangat berat. Dan termasuk dengan lokasi penemuan jenazah, 2 jenazah tadi, para relawan harus melewati lumpur tersebut sekitar 50 meter dari pinggiran bantaran sungai, kemudian 200 meter dari jarak antara pemukiman warga. Disitulah lokasi tim relawan menemukan menemukan korban terakhir ditemukan hari ini. Dan hingga saat ini jumlah korban yang meninggal dunia ditemukan sebanyak 29, dan orang yang masih dicari berdasarkan laporan warga ini masih ada sekitar 15, dan jumlah total korban yang didata oleh tim Basarnas ada 1.542 orang. Tentunya tim Basarnas atau tim SAR gabungan mengharapkan bagi warga yang masih merasa kehilangan keluarga mereka untuk segera melaporkan, karena data-data dari warga sangat dibutuhkan untuk upaya pencarian yang terus dilakukan. Karena tadi juga tim Basarnas mengkonfirmasi bahwa mereka akan terus melakukan upaya pencarian hingga tidak ada lagi warga-warga yang dilaporkan hilang. Sementara itu untuk update terkini untuk kondisi terkini jumlah yang meninggal yang dilaporkan oleh yang diterima oleh tim Basarnas sebanyak 29, dan korban terakhir ditemukan 2 korban terakhir yang tadi ditemukan di Desa Meli berjenis kelamin perempuan yang identitasnya belum diketahui. Jenazah dari korban berjenis kelamin perempuan ini dibawa ke Puskesmas Baibunta, dan jenazah yang satunya lagi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di Desa Rada juga dibawa ke rumah sakit, ke Puskesmas Baibunta. Diharapkan bagi warga yang merasa kehilangan keluarga mereka untuk bisa segera ke Puskesmas Baibunta untuk membantu upaya identifikasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan tentunya tim dari relawan ini masih terus berupaya untuk melakukan pencarian hingga sudah tidak ada lagi warga-warga yang dilaporkan hilang begitu. Sementara untuk update terkini bahwa saat ini tim juga terus melakukan upaya untuk membuka akses jalan dengan menggunakan sejumlah alat berat. Hari ini tentunya dimaksudkan untuk memperlancar proses masuknya bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga. Kami saat ini berada di salah satu lokasi juga yang terdampak, yakni di daerah ibu kota Kecamatan Masamba. Di sini memang material yang dibawa dari akibat banjir bandang ini masih menutupi akses jalan, masih ada pohon-pohon. Kemudian tim gabungan juga masih terus berupaya untuk melakukan proses pencarian. Dan tadi pencarian juga di tim kepolisian daerah Sulawesi Selatan juga mengerahkan anjing pelacak K9. Ada 2 ekor tadi yang kami sempat saksikan. Pengerahan 2 K9 atau anjing pelacak ini dimaksudkan untuk membantu proses jalannya evakuasi tadi. Kedua anjing pelacak ini dikerahkan di Desa Rada karena memang di wilayah ini adalah wilayah yang terdampak cukup parah. Untuk di Desa Rada ini ada sekitar 150 kepala keluarga, 150 rumah yang dulunya memang merupakan daerah padat penduduk, namun karena akibat banjir bandang ini kondisi di sana sangat memprihatinkan. Rumah-rumah warga dibawa oleh aliran banjir bandang, dan kini para warga terpaksa harus mengungsi ke sejumlah lokasi seperti di daerah Penambungan.
Di sana ada banyak warga yang terpaksa harus mengungsi karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka akibat banjir bandang. Mungkin itu dulu yang dapat kami kabarkan dari Masamba. Kita kembalikan ke Andro dan Sira. Syamsul Ma'arif, informasi langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan.